Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester tata kelola perusahaan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kerangka tata kelola perusahaan. Kerangka tata kelola perusahaan. Variasi pengertian tentang tata kelola perusahaan. Yang pertama, keseimbangan kekuatan dan kewenangan. Yang kedua, pertanggungjawaban. Yang ketiga, hak, proses, dan pengendalian. Yang keempat, nilai tambah. Secara umum, pengertian tentang tata kelola perusahaan yaitu memuat prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistem tata kelola perusahaan. Yang kedua, membangun sistem pada keseimbangan kekuatan dan kewenangan. Yang ketiga, menciptakan sistem pertanggungjawaban bagi perusahaan. Dan yang terakhir, mencapai sasaran berupa peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham, perlindungan kepada stakeholder lain, dan penurunan biaya keagenan. Yang kedua, struktur tata kelola perusahaan. Menurut Zabihullah tahun 2009, tidak pengertian tentang struktur tata kelola perusahaan. Perbedaan struktur di antara negara mencerminkan perbedaan budaya, sosial, hukum, regulasi, bisnis, dan sistem ekonomi. Struktur artinya berbicara tentang lembaga, institusi, atau organ dalam perusahaan atau luar perusahaan yang membentuk dan mendukung terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik. Lembaga atau institusi yang terlibat dengan tata kelola perusahaan. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, stakeholder. Yang ketiga, dewan komisaris. Yang keempat, direksi. Yang kelima, regulator. Yang keenam, profesi yang terdiri dari profesi akuntan, akuntansi publik, profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya. Mekanisme tata kelola perusahaan yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan dan dari pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan kekuatan atau balance of power antara pihak yang menangani tata kelola. Keseimbangan kekuatan berhubungan dengan tugas-tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam struktur tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola diatur melalui regulasi oleh pihak otoritas, standar-standar oleh organisasi, profesi atau kebijakan, dan prosedur yang dilakukan oleh internal perusahaan. Regulasi otoritas, standar profesi, kebijakan, dan prosedur perusahaan harus saling mendukung satu sama lainnya secara terintegrasi untuk tercapai sistem tata kelola perusahaan yang baik. Tujuannya menghasilkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang memadai dari perusahaan kepada stakeholder. Fungsi tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola diciptakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang jika dikerjakan secara terintegrasi akan menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang baik dari perusahaan kepada stakeholder atau publik. Jika fungsi-fungsi berjalan dengan efektif, biaya keagenan akan turun. Adapun sasaran dan tujuannya yaitu peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham. Yang kedua, perlindungan terhadap kepentingan stakeholder lain. Yang ketiga, penurunan biaya keagenan. Selanjutnya ada prinsip OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, organisasi internasional yang sangat berkepentingan terhadap berjalannya sistem tata kelola perusahaan di negara-negara anggotanya dan selain anggotanya. Selanjutnya, tata kelola perusahaan harus dapat 1. Meningkatkan promot pasar yang transparan dan efisien. Yang kedua, konsisten dengan peraturan undang-undang. Yang ketiga, menyatakan secara jelas pembagian tanggung jawab antara wewenang pengawasan, regulasi, dan pelaksanaan. Adapun 5 prinsip OECD. Yang pertama, hak pemegang saham. Yang kedua, perlakukan adil terhadap pemegang saham. Yang ketiga, peran stakeholder. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi. Yang kelima, tanggung jawab dewan. Hanya itu materi dari kerangka tata kelola perusahaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.